Hi, Madison. See you again in Abinek channel. Madison, today I discuss about the comparison between the present perfect and the past simple. Madison, I start my lesson. Madison yang berbahagia di rumah, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan present perfect dan past simple, ya. Ini perbandingan. Nah, Bapak sudah tulis di sini, anak-anak sekalian, present perfect or past simple, ya. Jadi perbandingannya, anak-anak sekalian, jadi Bapak sudah pernah menerangkan present perfect, ya. Present perfect adalah masih ingat anak-anak saya. Jadi present perfect adalah menyatakan sesuatu yang telah lewat, ya, menyatakan sesuatu yang telah lewat, tetapi ada dampak pada saat ini. Jadi menyatakan sesuatu yang sudah lewat, tetapi ada dampak pada saat ini, itu present perfect. Sedangkan past simple, anak-anak sekalian, adalah menyatakan sesuatu yang sudah selesai pada saat itu. Jadi itu past simple, ya. Jadi menyatakan sesuatu yang sudah selesai. Dan anak-anak sekalian, Bapak sering menyatakan bahwa simple, baik nanti itu past simple atau present simple, itu hanya sebatas pernyataan, ya. Jadi pernyataan yang Bapak bilang sering itu yang belum pasti, ya, atau tidak membawa bukti, ya. Jadi pernyataan tanpa bukti, jadi belum pasti. Nah, anak sekalian, mulai saja Bapak terangkan di sini. Kita option A dulu, ya. Jadi present perfect, ini present simple, ya. Nah, present perfect menyatakan sesuatu yang sudah lewat tetapi ada dampak pada saat ini. Past simple itu sesuatu yang sudah selesai pada saat itu, dan itu hanya suatu pernyataan, ya. Jadi sebuah state. Past simple itu kita tanpa bukti, artinya kita belum, itu menyatakan sesuatu belum pasti. Jadi sama teman bicara kita itu belum pasti, itu past simple. Nah, sekarang kita option A dulu, anak-anak sekalian. I've done, I've been, ya. Nah, maksudnya nanti ada example. Jadi ini sudah present perfect, ini pun present perfect. Nah, sekalian, example, I've found my wallet. I've found my wallet, ya. I found my wallet, itu saya sudah menemukan dompet saya. Nah, berarti anak sekalian, present perfect adalah kita ngomong berdasarkan bukti, menyatakan sesuatu yang sudah lewat tetapi ada dampak pada saat ini. Dalam hal kalimat I've found my wallet, saya sudah menemukan dompet saya di hadapan teman bicara kita menunjukkan dompet. Jadi itu yang Bapak maksud bukti, ya. Misalnya friend, I found my wallet. Nah, dia pun bawa dompet, ya. I found my wallet. Nah, dia masukkan lagi. Nah, itu yang Bapak maksud pasti. Jadi lawan kita itu mengetahui dompetnya yang kita ngomong ini itu sudah kembali. Jadi dompet saya itu sudah didapatkan kembali, sudah ditemukan, ya. Nah, itu jadi ada bukti. Friend, I found my wallet. Nah, saya sudah menemukan dompet saya. Nah, itu.
Nah, sedangkan perbandingannya, nah, kita memperbandingkan ya. Nah, past simple. Ya. I did, I was. Ya. Anak-anak sekalian, perlu Bapak ingatkan, kalau past simple memakai adverb, ya, memakai biasanya diikuti oleh adverb. Yesterday, last year, last week, ya, yang last month, last night, ya, dan last yang lain ya. Kemudian in 1992, in 1892, bolehlah yang sudah lewat. Ya. Kemudian 100 years ago atau 2 months ago atau a month ago, a year ago. Ya, jadi yang sudah lewat itu pasti kalimat itu harus menggunakan past simple. Nah, misalnya seperti ini ya, I found my wallet yesterday. Nah, saya kalau sudah memakai I found my wallet yesterday, ya, ini adverb past ini ya, itu otomatis memakai past simple verb to. Ya, nah, Bapak tegaskan sekali lagi, anak-anak, kalau kita berbicara tentang perfect itu verb 3. Kalau bicara past simple itu verb 2. Ya, makanya Bapak suruh menghafal. Nah, anak-anak sekalian, pengertian I found my wallet yesterday, ini saya menemukan dompet saya kemarin. Itu pernyataan yang sudah selesai. Jadi pernyataan yang sudah selesai, dan teman yang diajak bicara itu belum mengetahui, masih tanda tanya dalam dirinya, ya, apakah benar sudah ditemukan. Jadi kita berbicara pada teman tanpa bukti. Yang kemarin ya, sedangkan yang present perfect, I found my wallet, dia menunjukkan dompetnya. Ya, dompetnya ada. Nah, itu apa maksud. Sedangkan I found my wallet yesterday, itu pernyataan yang sudah selesai tanpa bukti. Jadi teman bicara kita itu belum, masih tanda tanya, ya, apa benar? Sebab kita tidak membawa dompet. Nah, anakku, ya. Jadi itu perbedaannya, anak-anakku. Kembali lagi Bapak kasih, kalau misalnya tadi I've done, ya. Jadi kalau ini saya I found berarti I've done, ya. Ya, find, found, ya. Ini verb 3. Ini verb 2 sama. Find, found, ya. Nah, kemudian sekarang I've been. Ya, Bapak kasih with. Ya, bukan. Ini kita I've done dulu. Ya. Kemudian lagi satu. We've lived here for 10 years. Nah, kalian. Jadi we have lived here for 10 years. Artinya kami sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Anak-anak sekalian, kalau mengatakan present perfect sebab kita membawa bukti, misalnya ada teman Anda berkunjung, teman anak-anak sekalian itu berkunjung ke rumahnya, misalnya ada teman bertemu ke rumah saya, itu misalnya. Nah, jadi saya bisa mengatakan I've lived here for 10 years. Jadi menyatakan saya sudah tinggal. Ada teman yang berkunjung ke rumah, ya. Nah, sehingga Anda bisa mengatakan I've lived here, ya, maksudnya di rumah ini I've lived here for 10 years. Jadi saya sudah tinggal di sini, sambil menunjukkan rumah, dan teman yang ajak bicara itu sudah mengetahui rumah kita. Itu maksudnya, ya. Jadi I've lived here for 10 years. Jadi saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun, dan dampaknya sampai hari ini pun masih saya tinggal. Nah, itu anak-anak sekalian, ya. Jadi dampaknya kita membawa bukti, teman yang kita ajak bicara mengetahui tentang rumah kita, ya. Nah, coba bandingkan nih.
We live here for 10 years. Jadi, we live here for 10 years. Kami tinggal di sini selama 10 tahun. Berarti ini pernyataan yang sudah selesai. Dan hari ini kalau ditanya, dia tidak lagi tinggal di sana. Nah, sedangkan ini, we've lived here for 10 years. Dia masih ada di rumah itu, sambil menunjukkan ya rumahnya. Nah, itu berdasarkan bukti. We live here for 10 years. Past simple. Itu dia hanya pernyataan yang sudah selesai. Kalau ditanya hari ini, saat ini, dia tidak ada lagi di rumah itu. Kemudian lawan bicaranya pun tidak mengetahui, masih tanda tanya tentang tinggalnya dia. Nah, itu anak-anak. Jadi simple itu tidak membawa bukti ya, baik terutama yang past simple ya atau present simple. Jadi pernyataan yang tetap kalau present simple ya. Nah, itu anak saya. Jadi ini believe, ini verb to ya. Jadi pernyataan yang sudah selesai tanpa bukti. Nah, anak saya. Jadi kalau we live ini ya, depan ada yang berkunjung ke rumah ya, itu kita menunjukkan rumah kita. Saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Jadi sampai hari ini saya pun masih tinggal di sini. Sedangkan ini di samping sudah tidak ada, pernyataan sudah selesai. Tidak tinggal di sana, di samping itu teman yang kita ajak bicara itu masih tanda tanya. Kita belum membawa bukti. Itu yang saya maksud ya. Jadi we live here for 10 years hanya suatu state. Jadi pernyataan. Nah, itu mana saya. Nah, sekarang yang I've been in hospital for 3 weeks. Ya. Saya sudah berada, Bapak pernah bilang have been itu bisa berarti berkunjung, bisa berarti berada. Kalau hal ini, kalau misalnya daerah atau tempat, itu otomatis dia misalnya negara ya, Amerika itu. I've been to America. Berarti otomatis berkunjung artinya. Kalau I've been in hospital, berarti saya berada di rumah sakit. Nah, seperti ini ya. I've been in hospital. Have been in hospital ini, saya berada di rumah sakit selama 3 minggu. Jadi sampai saat ini pun masih berada di rumah sakit. Nah, saya. Kalau ini misalnya kita ganti hospitalnya, dengan Amerika, ya. I've been misalnya to America. I've been to America. In hospitalnya ini kita ganti dengan I've been to America. Saya sudah berkunjung ke Amerika. Itu artinya adanya. Berarti dia sudah tidak ada, dia sudah habis dia kunjungannya di Amerika. Sekarang ini tidak ada di Amerika dia. Tetapi dia tahu tentang Amerika. Itu dampaknya ya saat ini. Oke. Nah, itu kemudian kalau kita bandingkan dengan ya I was ya. Ini past simple. I was in hospital for 3 weeks. Nah, ini past simple. In hospital artinya saya berada ya, sudah lewat ini di rumah sakit selama 3 minggu. Jadi pernyataan ini pernyataan yang sudah selesai. I was hospital. Ya, I was in hospital. Jadi sudah pernyataan yang sudah selesai. Kalau ditanya saat ini dia tidak ada di rumah sakit itu. Kalau ini I've been in hospital, dia masih di rumah sakit. Sedangkan ini I was in hospital, past simple sudah selesai. Dia sudah tidak ada lagi di rumah sakit itu artinya anak-anak sekalian
Jadi past simple itu untuk menyatakan sesuatu yang sudah selesai pada saat itu, ya. Dan lawan bicara kita pun masih tanya, belum Pak, pasti. Nah, itu yang bermaksud anak-anak sekalian, ya, jelas ya. Oke, kemudian sekarang option B. Option B, anak-anak, present perfect atau past simple, anak-anak, bisa diikuti oleh for, since, and last, ya. Bisa diikuti oleh for, since, and last. Nah, terutama last ini ya untuk past simple. Nah, coba sekarang ada contohnya. We haven't had a party for ages. Nah, saya ya. Jadi for ini di sini artinya selama. Jadi menyatakan Bapak kan sudah pernah terangkan for ini adalah untuk menyatakan berapa lama. Nah, since ini adalah untuk menyatakan awal terjadinya, ya, awal terjadinya sesuatu. Jadi awal terjadinya sesuatu, dan last ini akhirnya terakhir artinya, ya, yang sudah lewat. Nah, ini last. Nah, kemudian anak-anak kita coba ini ya. Satu hal, anak-anak, kalau for since ini hanya bisa untuk present perfect. Soalnya present perfect itu sudah juga membicarakannya lewat dengan past simple. For since ini and last hanya untuk present perfect dan past simple. Kalau untuk past simple, kalau untuk present simple itu belum boleh. Ya, itu tidak boleh sebab ini hanya untuk sesuatu yang sudah lewat. Nah, for, since, dan last. Kalau dipakai present simple belum, ya, tidak bisa. Oke, itu tambahan lagi. Sekarang contohnya, we haven't had a party for ages. We haven't, ya, kami belum mengadakan pesta sudahlah lama. Ya, jangan diartikan kami belum mengadakan pesta selama lama. Ini ages pun lama artinya, ya. Jadi sudahlah lama gitu kan ya. Ya, untuk menentukan menyatakan berapa lama pakai for, ya. Jadi we haven't had a party for ages. Kami belum mengadakan pesta sudahlah lama. Berarti anak-anak sekalian, dia sudah pernah mengadakan pesta, tetapi lama. Setelah pesta itu tidak mengadakan pesta, itu artinya apa ini? Ya, we haven't had a party for ages. Kalau pernyataan ini, dia kita ingin menyatakan sesuatu, ya, kepada lawan bicara itu, sudah ada buktinya. Jadi lawan bicara itu kita sudah tahu bahwa sebelumnya dia pernah mengadakan pesta, ya, sebelumnya pernah mengadakan pesta, tetapi sejak itu mereka belum pernah lagi mengadakan pesta. Itu artinya dia pada saat ini dia rumahnya lengang-lengang aja, artinya dampaknya ya saat ini. Jadi tidak ada tanda-tanda mengadakan pesta. Nah, itu. Jadi we haven't had a party for ages. Saya belum pernah mengadakan pesta sudahlah lama, anakku, ya. Jadi itu. Kemudian kalau dibandingkan anak-anak dengan ini, ya, dibandingkan dengan ini, it's ages past simple, ya, it's ages since we last had a party. Jadi it's ages lama, ya, lama sejak. Makanya untuk past simple boleh since. Kalau present belum, ya. It's ages lama sejak kita terakhir mengadakan pesta. Ya, lama sejak kita last, ya. Lama sejak kita terakhir mengadakan pesta. Nah, ini kata last ini dipakai past simple. Jadi
itu sifatnya hanya suatu pernyataan. Nah, jadi pernyataan saja, ya. Jadi kita menyatakan sesuatu hanya berupa pernyataan, tidak bukti, ya. Kalau we haven't had party for ages, kita kadang-kadang lawan bicara kita itu sudah mengetahui, ya. Nah, saya kemudian tenang saja, kita sekarang option C, ya. Option C, ya. Gimana kalian? Jadi option C ini, have you ever, did you ever, ya. Have you ever, did you ever, ya. Nah, sekarang contohnya apa sih? Have you ever been to America? Ya, have you ever been to America? Seperti Bapak bilang, anak-anak sekalian, Bapak sudah pernah jelaskan bahwa ever di sini adalah menyatakan sesuatu atau menekankan, ya, ever ini bahwa seumur umur atau selama hidup saya pernah, selama hidup pernah. Kalau never berarti selama hidup belum pernah. Nah, ini hanya menegaskan, mana sekalian. Nah, coba lihat contohnya, ya. Have you ever been to America? Sudahkah pernah Anda ke Amerika, berkunjung ke Amerika? Nah, jadi yang bertanya ini memang menekankan apakah seumur hidupnya dia itu pernah ke Amerika. Ya, sebenarnya ever ini hanya menekankan. Anak-anak sekalian, kalau tanpa ever pun tidak mengubah arti. Coba anak-anak, have you been to America, itu saja, jangan diisi ever. Jadi artinya sama. Have you been to America? Sudahkah kamu ke Amerika? Sudahkah kamu berkunjung ke Amerika? Itu saja. Tapi kalau yang bertanya ini mau menekankan, apakah benar selama hidupnya orang ini, kalau sebab Amerika kan jauh, ya, jadi ditekankan, seumur hidupmu pernahkah ke Amerika? Itu kayak itu, ya. Have you ever, apakah seumur hidupmu pernah ke Amerika? Pernah berkunjung ke Amerika? Ya, jadi ditekankan pakai ever. Kalau misalnya jawabannya anak-anak, I have ever been to America, yes, itu misalnya I have ever been to America once, itu misalnya saya sudah pernah berkunjung sekali, artinya kalau once itu, ya. I have ever been to America once, itu misalnya berarti sekali dia sudah pernah berkunjung ke Amerika. Dampaknya sekarang dia tidak ada di Amerika, sudah selesai kunjungannya, dan cuman dia yang sudah pernah berkunjung ini, dia tahu tentang Amerika. Apa-apa di sana yang dikunjungi di sana itu pasti dia tahu, itu efeknya, ya. Nah, sekarang pakai did he ever go to America? Did he ever go to America? Nah, pakai past simple, ya. Ini, ya, ini pakai did you ever, ya. Did he ever go to America? Nah, pernahkah mereka pergi ke Amerika? Ya, pernahkah mereka pergi ke Amerika? Nah, jadi kalau misalnya jawabannya yes, ya, berarti ini yes, he did, he ever, itu jadinya when to America. He ever went to America. Ya, ia pernah. Pernyataan ini yang mana? He ever went to America. Pernyataan yang sudah selesai. Yang lawan bicara kita pun masih tanda tanya. Apa benar dia sudah ke Amerika? Dia belum pasti. Kalau ini, sudah pasti. Nah, itu maksudnya apa? Jelas, ya? Oke.
Jadi contoh yang lainnya, anak-anak kalau misalnya dijawab ini, ini I've ever been to America, berarti ia sudah pernah ke Amerika sekali, itu misalnya dia berarti sudah pernah dan tahu sekarang tentang Amerika yang dikunjungi di sana, dia semua tahu. Tapi dia sudah tidak ada, kunjungannya sudah habis, sudah tidak ada di Amerika lagi. Itu mana saya? Ya, kalau pakai ini, he ever went. Ini jawabannya juga ya, kalau yes ya. He ever went to America. Jadi ini hanya sebatas pernyataan yang sudah selesai. Jadi lawan bicara kita itu belum tahu pasti apakah benar dia, masih tanda tanya ya, apakah benar dia sudah ke Amerika. Itu bedanya mana saya. Kemudian sekarang terakhir anak saya mau pakai today, this week. Anak-anak sekalian, today, this week ya, today ini boleh tonight ya, today, tonight ya, atau this week, this morning, this afternoon, this year ya boleh ya, this month ya. Itu boleh. Saya itu sebenarnya boleh untuk juga kadang-kadang membentuk suatu kalimat, boleh untuk kalimat present simple. Ini contohnya ya. Kalau misalnya digunakan present perfect, I haven't seen Agus today. Saya belum, ini kurang T ya. I haven't seen Agus today. Saya belum melihat Agus hari ini. Memang ya, Agus tidak ada. Dampaknya ya, I haven't seen Agus today. Jadi dampaknya Agus tidak ada. Kalau ini, I didn't see Sarah today. Dia pakai today. Today di sini maksudnya beberapa jam yang lalu. Jadi beberapa jam sebelum hari ini habis. Hari ini itu kan bisa sampai 12 jam. Sampai sebelum hari ini habis itu, beberapa jam sebelumnya itu yang sudah lewat, itu saya tidak melihat Sarah, itu artinya. Jadi beberapa jam ya, kita boleh memakai today untuk pasti simple. Kita boleh pakai this week pun boleh, this morning ya, seperti ini. Saya. Jadi did the post come this morning? Jadi apakah orang pos itu datang pagi ini? Ya, jadi kalau jawabannya yes, itu pun hanya sekedar pernyataan yang sudah selesai tanpa bukti. Jadi kalau ini has the post come this morning? Kim come. Has the post come this morning? Jadi sudahkah orang pos datang pagi ini? Ya, kalau jawabannya sudah, memang betul ya, pagi itu pos itu sudah membawa surat kabar ya. Jadi surat kabarnya itu the post has come, itu misalnya the post has come this morning, berarti pagi itu ada memang surat kabarnya. Kalau did the post come bisa, kalau jawabannya yes, seandainya orang kita tidak membawa bukti, jadi tidak ada surat kabarnya, kita hanya menyatakan sesuatu. Makanya Bapak bilang kalau past simple atau present simple masih tanda tanya, jadi belum pasti. Itu mana saja ya. Kalau dibandingkan misalnya anak-anak dengan present ya, present di sini ya, I find my wallet, itu misalnya I find, saya menemukan ya dompet saya, itu kalau present simple ya. Berarti I find my wallet itu pernyataan yang sudah tetap sama dengan past simple ya. Jadi tidak ada bukti lawan kita bicara kita itu belum tahu apakah benar sudah ditemukan atau tidak. Kemudian kalau present simple, anak-anak belum boleh memakai ever, never, belum
boleh, yang pakai never hanya boleh untuk present perfect. Nah, sekalian. Nah, spesial untuk since ya, since for ini hanya bisa dipakai present perfect dan yang sudah lewat past simple. Nah, jadi itu dulu anak-anak. See you again in the next lesson.